Hai, good morning. Sehari ini kita akan teruskan pembacaan kita di dalam buku Encounter Series Christ the Way. So, jom kita sambung pembacaan kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sekali lagi yang Kau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Engkau di dalam pembacaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk memahami segala sesuatu yang kami bacakan agar kami dapat mengaplikasikan semuanya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, hari ini kita akan baca di dalam hari yang ke-98 untuk Desire of Ages nomor 263 hingga 265. So, kita akan mulakan pembacaan kita hari ini dengan when. Orang kusta. Orang kusta ini dibawa ke juru selamat. Yesus sedang mengajar di tepi danau dan orang banyak sedang mengerumuni dia. Dengan berdiri dari jauh, orang kusta ini dapat mendengarkan beberapa perkataan yang keluar dari bibir juru selamat. Ia melihat dia meletakkan tangannya di atas orang sakit. Ia melihat orang timpang, orang buta, orang tepuk dan mereka yang sedang menderita berbagai-bagai penyakit mendapat kesembuhan. Sambil memuji Allah kerana kelepasan mereka, imannya dikuatkan. Ia datang lebih mendekati orang banyak itu. Larangan terhadap dirinya, keselamatan orang banyak dan ketakutan orang banyak terhadap dirinya dilupakan. Ia hanya memikirkan akan berkat kesembuhannya. Ia adalah suatu tontonan yang najis. Penyakitnya sangat ditakuti dan tubuhnya yang sedang menjadi busuk itu sangatlah ngeri dipandang mata. Apabila orang banyak melihat dia, semuanya pun berlari karena takut. Mereka berdesak-desakan satu dengan yang lain karena ingin menghindar agar tidak menyentuh dia. Ada pula yang berusaha mencegah dia menghampiri Yesus, tetapi semuanya itu sia-sia adanya. Ia tidak melihat atau mendengar mereka. Ucapan hinaan dan kutukan tidak dihiraukannya lagi. Ia hanya melihat anak Allah. Ia hanya mendengar suara yang memberi hidup baru kepada yang hendak mati. Ia mendesak maju menuju pada Yesus, lalu merebahkan dirinya pada kakinya sambil berseru, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan mengulurkan tangannya atas orang yang berpenyakit kusta itu dalam Matius 8 ayat 3. Dengan tiba-tiba suatu perubahan terjadi pada diri orang kusta ini. Daging tubuhnya menjadi sehat, urat sarafnya bekerja kembali dan otot-ototnya menjadi kuat. Kulitnya yang kasar itu terganti laksana kulit seorang bayi yang sehat layaknya. Yesus menuntut agar orang ini jangan memberitahukan pekerjaan yang telah dilakukannya, tetapi ia harus membawa korban persembahan di bait suci. Persembahan itu tidak dapat diterima hingga imam-imam telah memeriksa dan menyatakan bahwa orang itu telah sembuh dari penyakitnya. Tetapi jika mereka tidak rela melakukan pekerjaan ini, maka mereka tidak dapat menghindarkan pemeriksaan dan keputusan mengenai keadaan dirinya. Kitab suci menunjukkan dengan jelas bahwa Kristus menegaskan pada orang itu perlunya berdiam dan pelaksanaan yang cepat. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Seandainya penyembuhan orang kusta ini telah diketahui oleh iman-iman, maka kebencian mereka terhadap Kristus itu akan membawa mereka untuk menjatuhkan hukuman yang tidak jujur kepadanya. Yesus menghendaki agar orang itu menyatakan dirinya di bait suci sebelum kabar mukjizat itu sampai kepada mereka. Dengan jalan ini, suatu keputusan yang adil dan tidak memihak dapat diperoleh dan orang kusta yang telah disembuhkannya ini dapat bersama-sama lagi dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ada pula suatu maksud Yesus dalam hal dia mengingatkan orang ini supaya berdiam. Juru selamat mengetahui bahwa musuh-musuhnya senantiasa berusaha untuk membatasi pekerjaannya dan membalikkan orang banyak daripadanya. Dia mengetahui jikalau penyembuhan orang kusta itu digembar-gemborkan, orang kusta yang lain akan datang mengerumuni dia dan orang banyak akan terjangkit oleh penyakit ini. Banyak orang kusta tidak akan menggunakan
Karunia kesehatan itu sebagai suatu berkat bagi diri mereka sendiri atau bagi lain orang, dan dengan menarik banyak orang kusta kepadanya. Dia akan dituduh merombak undang-undang agama. Dengan demikian pekerjaannya dalam mengabar Injil akan terhalang. Peristiwa itu telah membenarkan amaran Kristus. Serombongan orang banyak yang telah menyaksikan penyembuhan orang kusta ini ingin mengetahui keputusan para imam. Apabila orang ini kembali kepada sahabat-sahabatnya, terjadilah kehebohan dengan tidak menghiraukan akan amaran Yesus. Orang ini tidak tinggal diam, malahan ia menyebarkan di segala tempat berita tentang kesembuhannya. Karena mustahil menyembunyikan orang kusta ini mengabarkan kesembuhannya kemana-mana, karena ia merasa bahwa hanyalah karena kerendahan hati Kristus sehingga dia melarang dia berbuat hal ini. Maka ia berjalan keliling memberitakan kuasa tabib besar itu. Ia tidak mengerti bahwa dengan tiap-tiap penyataan yang seperti itu menjadikan para imam dan tua-tua lebih bertekad untuk membinasakan Yesus. Orang yang telah sembuh ini merasa bahwa berkat kesehatan itu sangatlah berharga. Ia bersuka-suka karena kesehatannya telah pulih kembali dan telah kembali kepada keluarga dan masyarakat, serta merasa bahwa adalah mustahil untuk tinggal diam dan tidak memuji tabib yang telah menyembuhkannya. Tetapi perbuatannya itu telah mengakibatkan pekerjaan juru selamat terhalang. Hal itu telah mengakibatkan banyak orang berduyun-duyun datang kepadanya, sehingga terpaksa ia menghentikan pekerjaannya sementara waktu. Tiap-tiap pelayanan Kristus mempunyai jangkauan yang jauh dalam maksudnya. Itu difahami lebih daripada nyata di dalam perbuatan itu sendiri. Demikianlah juga dengan hal orang kusta ini. Di saat Yesus melayani semua orang yang datang kepadanya, ia rindu memberkati juga mereka yang tidak datang. Di saat ia memanggil pemungut cukai, orang kafir, dan orang Samaria, ia rindu mencapai imam-imam dan guru-guru yang ditutup oleh prasangka dan tradisi. Ia telah menggunakan segala jalan untuk mencapai mereka itu dengan mengirim orang kusta yang disembuhkannya itu kepada imam-imam. Ia telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian untuk melucuti prasangka mereka. Orang Farisi telah menerangkan bahwa pengajaran Kristus bertentangan dengan Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Tetapi petunjuknya kepada orang kusta yang disembuhkan itu untuk membawa persembahan sesuai dengan Taurat tidak membenarkan tuduhan itu. Hal itu adalah kesaksian yang telah cukup bagi semua orang yang rela untuk diyakinkan. Para pemimpin di Yerusalem telah mengirim mata-mata untuk mencari alasan untuk membunuh Kristus. Ia menjawab dengan memberikan kepada mereka suatu bukti kasihnya bagi manusia, penghargaannya kepada Taurat dan kuasanya untuk melepaskan jiwa dari dosa dan maut. Dengan demikian, ia memberikan kesaksian dari hal mereka itu. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Mazmur 109 ayat 5. Ia yang di atas gunung memberikan penjelasan, kasihilah musuhmu. Ia sendiri menyatakan teladan prinsip untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Matius 5 ayat 44, 1 Petrus ayat 1 Petrus 3 ayat 9. Oke. Seterusnya, Imam yang telah memutuskan orang kusta ini supaya disingkirkan, imam itu pula lah yang memberikan keterangan tentang kesembuhannya. Keputusan yang diumumkan secara terbuka dan didaftarkan itu menjadi suatu kesaksian yang besar bagi Kristus. Dan sementara orang yang telah sembuh ini dihadapkan pada orang-orang Israel, serta menurut penjelasan imam sendiri bahwa tidak lagi terdapat suatu tanda penyakit padanya, imam itu sendiri telah menjadi satu saksi yang hidup bagi Tuhannya. Dengan gembira ia membawa persembahannya dan membesarkan nama Yesus. Imam-imam dinyakinkan oleh kuasa ilahi juru selamat. Kesempatan diberikan kepada mereka untuk mengetahui kebenaran dan mendapat faedah dari terang itu. Jikalau ditolak, maka itu akan berlaku untuk selama-lamanya, serta tidak pernah akan kembali lagi. Orang banyak telah menolak terang itu, tetapi terang itu bukan diberikan dengan sia-sia. Banyak hati telah digerakkan sehingga untuk seketika mereka terdiam. Selama kehidupan juru selamat, pekerjaannya seakan-akan tidak mendapat sambutan kasih dari imam-imam dan guru-guru.
Tetapi setelah kenaikannya, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dalam Kisah 6 ayat 7. So, sampai di sini saja pembacaan kita hari ini untuk hari yang ke-98. So, terima kasih. So, mari kita sedikit berkenaan dengan kita punya pembacaan hari ini, di mana penolakan kepada juru selamat, kebencian. Semakin Yesus membuat kebaikan dengan orang lain, semakin Yesus menyembuhkan pesakit-pesakit kusta, semakin dia dibenci oleh orang-orang yang mendengki dengan dia. So, kasihan kan? So, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin baik kita, semakin banyak pahala, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dalam dunia ini, semakin ramai juga orang yang akan mendengki dengan kita, rasa dengki, cemburu, dan menjatuhkan kita, supaya kita akan give up ataupun kita akan menjauhkan diri daripada Tuhan. Sebab ingat bahwa mengikuti Tuhan itu tidak semuanya baik, oke? Terlalu banyak duri, terlalu banyak duka, tetapi semoga kita terus mendapat kekuatan daripada Tuhan seperti juru selamat dalam cerita hari ini. So, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan syurga, terima kasih Tuhan sekali lagi karena Engkau telah memberkati kami, memberikan kami firman yang begitu indah di dalam pembacaan hari ini, di mana kami harus mencontohi sifat Yesus. Walaupun dibenci, ramai orang yang dengki dengan dia, tapi dia tetap kuat, tetap menjalani hari-hari dia dengan lebih kreatif untuk menjangkau lebih ramai jiwa, lebih banyak hati yang datang kepada dia untuk mengungsikan firman Engkau Tuhan, sehinggalah dia mati disalibkan Tuhan. Kami melihat bagaimana Yesus yang tidak bersalah dibenci oleh orang di sekitar dia, terutama sekali imam-imam yang tidak boleh menerima bahwa Yesus itu adalah yang terbaik dalam menyebarkan firman Engkau, Injil Engkau, dan harus menjadi contoh pada ketika itu karena mereka sangat mementingkan diri, mereka tidak boleh merendahkan diri, dan mereka yakin bahwa mereka itu adalah orang yang harus disembah dan harus diagung-agungkan. Tetapi kami percaya, kami ingin menjadi seperti Yesus. Dalam firman ini ingin kami meneladani sikap Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, terima kasih Tuhan atas teguran ini juga. Ampunkan dosa pelanggaran kami, berkati sepanjang hari kami hari ini agar lebih produktif dan lebih disertai oleh-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Thank you and God bless. Bye.